Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 25. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sui Ying masih terfokus dalam mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya, dan kemudian dia berkata pada Xiaoyan, "Berikan aku waktu 1 menit lagi." Tiba-tiba saja, boom, tulang rusuk dari kerangka yang ada di depan sana tiba-tiba meledak dengan keras, dan banyak aura berwarna coklat sekarang telah menyebar di seluruh tempat ini. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin segera berseru, "Sebenarnya ini merupakan energi mayat yang ganas. Xiaoyan, berhati-hatilah. Sepertinya pemilik dari runtuhan adalah orang yang cukup aneh, dan seharusnya juga telah terjadi beberapa perubahan setelah dia mati. Meskipun aura ini bukanlah aura jahat dari ras alien, namun hal itu juga tidak mudah untuk diserap." Xiaoyan tidak menyangka bahwa kecepatan dari energi mayat yang cukup ganas benar-benar cepat ketika melonjak ke arahnya. Jadi Xiaoyan tidak bisa menghindar tepat waktu, dan akhirnya tubuh dari Xiaoyan pun terhantam oleh energi mayat. Kali ini, energi mayat yang cukup menakutkan telah memasuki bagian dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini langsung diblokir menggunakan api surgawi supaya energi mayat itu tidak merusak organ di dalam tubuh Xiaoyan. Hampir seketika, pandangan mata Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan, dan dia mencoba dengan sekuat tenaga mengeluarkan energi mayat ini. Xiaoyan menggunakan mantra api dan juga mengeluarkan energi dari dalamnya untuk langsung menyerbu pada energi mayat yang telah memasuki tubuh Xiaoyan. Jika sampai pikiran Xiaoyan terpengaruhi oleh energi mayat tersebut, maka dikhawatirkan bahwa Xiaoyan akan segera berubah menjadi boneka berbentuk manusia dan hanya tahu bagaimana caranya untuk bertindak brutal. Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja berhenti bergerak karena dia terfokus untuk mengeluarkan energi mayat di dalam tubuhnya. Sementara Sui Ying ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, dia pun terlihat cukup khawatir, kemudian bertanya, "Xiaoyan, sebenarnya ada apa denganmu?" Detik berikutnya, raut wajah dari Sui Ying segera berubah ketika dia melihat ada sekelompok energi berwarna coklat menyelimuti tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat Sui Ying segera mengatakan, "Sebenarnya itu adalah energi mayat yang mengerikan. Mungkinkah energi ini berasal dari tulang rusuk mayat itu yang sebelumnya telah meledak?" Dengan kata lain, tubuh Xiaoyan sekarang telah terkikis oleh energi mayat yang jahat. Xiaoyan masih terus melakukan perlawanan dengan cukup keras. Kemudian dirinya segera bergumam, "Sialan, energi mayat ini benar-benar sangat kuat dan sulit untuk dikeluarkan." Saat Xiaoyan hampir tidak tahan lagi, tiba-tiba saja dia bisa mendengar sebuah suara bergema di telinganya. Pergilah mendengar suara itu, Xiaoyan langsung merasa cukup lega. Dia kembali bisa merasakan bahwa tubuhnya baik-baik saja. Yang kemudian Xiaoyan bergumam, "Apakah sebenarnya aku sudah pulih?" Selanjutnya Xiaoyan bisa melihat bahwa sebenarnya seluruh energi mayat yang berada di dalam tubuhnya kali ini telah dikeluarkan, yang kemudian meluncur ke arah Sui Ying. Gadis cantik itu sebenarnya telah mengeluarkan botol giok, dan energi mayat yang ganas di dalam tubuh Xiaoyan langsung tertarik oleh botol giok ini. Pada akhirnya, boom! Ketika energi mayat cukup dekat dengan Sui Ying, dia mengeluarkan api berwarna biru hijau dari dalam tubuhnya dan kemudian bertabrakan dengan energi mayat tersebut. Kekuatan dari api suci milik Sui Ying sekarang telah saling mengikis dengan energi mayat. Pada akhirnya, energi mayat itu telah melemah dan kemudian oleh Sui Ying dimasukkan ke dalam botol di tangannya, lalu ditutup dengan rapat. Dan selanjutnya, pandangan mata dari Sui Ying melihat ke arah Xiaoyan sambil berkata dengan ada suara yang cukup serius, "Xiaoyan, hati-hatilah. Energi mayat ini sangatlah tidak biasa, dan aku khawatir aku tidak bisa menahannya untuk saat ini." Mendengar ucapan dari Sui Ying membuat Xiaoyan bergetar, dan spontan dia mengatakan, "Apa?" Pandangan mata Xiaoyan kemudian kembali melihat pada kerangka yang ada di depan sana, dan dia pun berkata, "Sebenarnya kerangka apa ini?" Jelas ini merupakan pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat kerangka yang sangat mengerikan dengan energi mayat yang sulit untuk ditaklukkan. Tiba-tiba saja energi mayat yang berada di dalam botol giok di tangan Sui Ying sekarang memancarkan sebuah cahaya, dan hal itu langsung terhubung dengan kerangka yang ada di depan sana. Tidak butuh waktu yang cukup lama, kerangka itu pun langsung mengeluarkan aura yang luar biasa, dan hal ini berubah menjadi cahaya hitam yang langsung meluncur ke arah Xiaoyan. Tidak memiliki waktu untuk bisa menghindar. Pada akhirnya, boom! Tubuh dari Xiaoyan pun sekali lagi ditabrak oleh energi mayat yang bahkan lebih kuat.
Xiaoyan terlempar mundur beberapa langkah, sementara Sui Ying buru-buru menangkap tubuh Xiaoyan sambil mengatakan, "Sialan." Sui Ying kemudian mengeluarkan api biru hijaunya untuk mencoba mengeluarkan energi mayat yang sekali lagi menyerang tubuh Xiaoyan. Kali ini, raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup pucat. Dia hanya melihat pada Sui Ying kemudian mengatakan, "Sui Ying, berhati-hatilah." Detik berikutnya, sebuah cahaya merah kembali dikeluarkan dari dalam tubuh kerangka tersebut. Hal ini meledak ke arah Sui Ying dan juga Xiaoyan dengan kecepatan tinggi, dan energi merah itu telah berubah menjadi seperti seekor kuda berwarna merah yang cukup mengerikan. Melihat serangan yang begitu sengit, Xiaoyan dengan terpaksa mengeluarkan pedang kuno api surgawinya. Dia mengayunkan kekuatan dari pedang tersebut dan akhirnya berbenturan dengan kuda merah. Hal ini kemudian menjadi sebuah ledakan yang cukup besar, dan kuda merah sekarang langsung tersebar berubah menjadi kabut yang menutupi seluruh tempat ini. Setelah mengeluarkan serangan aura merah yang berubah menjadi kuda merah barusan, kali ini kekuatan dari kerangka tampaknya telah sangat melemah. Hal seperti ini dimanfaatkan oleh Xiaoyan untuk buru-buru menarik tubuh dari Sui Ying menuju pintu keluar yang ada di belakang sana. Karena Xiaoyan tahu bahwa dirinya saat ini sudah cukup lemah dan tidak bisa melakukan pertarungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jika sampai Xiaoyan memaksakan dirinya, kemungkinan dia hanya akan kalah di dalam pertarungan ini dan kemudian menimbulkan luka yang lebih parah lagi. Xiaoyan segera memeluk tubuh dari Sui Ying dan dia mengajaknya mundur untuk meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba saja sebuah lubang hitam telah muncul di hadapan Xiaoyan dan juga Sui Ying. Hal ini menghalangi pergerakan mereka berdua. Detik berikutnya, dari dalam lubang hitam telah muncul kerangka dan kemudian melihat ke arah Xiaoyan dan juga Sui Ying dengan tatapan mata yang sangat menakutkan. Menyaksikan hal tersebut membuat Sui Ying terlihat cukup ketakutan karena sosok kerangka ini seolah-olah seperti dewa pembunuh yang siap melenyapkan Xiaoyan dan juga Sui Ying. Tidak butuh basa-basi lagi, sosok kerangka pun melancarkan sebuah serangan. Sementara Xiaoyan sekali lagi menarik tubuh dari Sui Ying untuk menghindari serangan tersebut. Sementara Xiaoyan telah menggunakan pedang kuno api surgawi untuk menahan serangan dan juga membalikannya pada kerangka yang ada di hadapannya. Hal itu membuat kerangka langsung terlempar dalam jarak yang cukup jauh. Setelah menyelesaikan hal ini, Xiaoyan langsung terdiam karena dia harus mengurus energi mayat yang ada di dalam tubuhnya dan mencoba menghilangkan dengan kekuatan dari api surgawi. Xiaoyan kemudian bertanya pada Raja Naga Emas, "Guru, apa yang harus aku lakukan saat ini?" Masalah dari energi mayat yang telah kembali masuk ke tubuh Xiaoyan adalah sesuatu seperti benalu yang cukup sulit untuk dihilangkan. Raja Naga Emas hanya mengatakan, "Energi mayat yang berada di dalam tubuhmu sekarang telah aku tekan dan itu tidak akan muncul dalam jangka waktu yang singkat. Namun, hal seperti ini juga akan menjadi momok jika benar-benar tidak dikeluarkan dari dalam tubuhmu. Kau harus segera menyelesaikan masalah dari energi mayat ini setelah kau keluar dari dalam tempat ini. Namun untuk sekarang, yang harus kau lakukan hanyalah menyelesaikan urusanmu dengan kerangka yang ada di depan sana. Yang bisa kalian andalkan saat ini hanyalah kekuatan dari api suci milik Sui Ying. Aku harap pemahaman dari gadis ini tentang api suci tidak dangkal." Detik berikutnya, energi mayat kembali dikeluarkan dari dalam tubuh kerangka. Hal itu melesat dengan cepat menuju ke arah Xiaoyan dan juga Sui Ying. Melihat hal tersebut, Xiaoyan terlihat cukup marah. Sialan, kenapa serangannya begitu cepat dan seolah-olah tidak ada habisnya? Pandangan mata Xiaoyan melihat pada Sui Ying yang kali ini teratai hijau di bawah kaki dari Sui Ying telah memancarkan aura yang benar-benar panas dan juga dingin, dan beberapa simbol kali ini juga telah muncul di dahi dari Sui Ying. Kemudian Sui Ying pun berkata, "Aku sekarang hanya memiliki kekuatan untuk melancarkan satu pukulan. Jika hal ini gagal, maka kita kemungkinan tidak akan pernah selamat di dalam tempat ini." Xiaoyan yang mengetahui situasi sekarang cukup berbahaya, dia pun segera menjawabnya,
Untuk sekarang kau terfokuslah, mengumpulkan kekuatanmu, dan aku adalah penyerang utama yang akan menahan serangan dari kerangka itu, sementara kau harus optimis dengan kekuatan yang akan kau keluarkan. Tidak butuh basa-basi lagi, Soyen langsung mengeluarkan api surgawi dari dalam tubuhnya yang kemudian disalurkan pada pedang kuno api surgawi yang ada di tangannya. Tubuh dari Soyen melesat dengan cepat menuju ke arah depan untuk menahan serangan dari aura mayat yang telah meluncur ke arahnya. Tubuh Soyen langsung berhenti. Dia menancapkan pedang kuno api surgawi yang ada di tangannya tepat di hadapan Soyen, dan kemudian dari dalam tubuh Soyen terus memancarkan kekuatan dan juga aura dari api surgawi miliknya. Hal ini membentuk sebuah perlindungan yang langsung menahan aura mayat tersebut. Soyen merasakan sebuah tekanan yang luar biasa beratnya. Kemudian dia berteriak pada Sueying, "Cepatlah! Aku kemungkinan tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Merasa tidak mau menyerah, Soyen kemudian berteriak, 3 langkah, pedang penghancur langit 7 lapis, dan akhirnya BOOM! Ledakan yang cukup mengerikan terjadi di dalam tempat ini. Kekuatan api surgawi milik Soyen dan juga energi mayat sekarang telah bertabrakan satu sama lain, dan kemudian energi mayat itu meledak. Namun serangan dari api surgawi milik Soyen juga meledak. Tubuh Soyen sekarang telah bergerak mundur dengan cepat. Namun detik berikutnya, kerangka yang ada di depan sana kembali mengeluarkan serangan yang cukup menakutkan. Melihat hal ini, Soyen benar-benar ketakutan dan dia merasa sudah tidak bisa menahan lagi serangan dari mayat tersebut. Namun selanjutnya Sueying yang berada di belakang sana tiba-tiba saja berteriak, "Tahta beku!" Kekuatan api suci miliknya telah berkobar dengan cara yang cukup menakutkan, dan pandangan mata dari Sueying sekarang telah terlihat sangat tajam. Soyen ketika menyaksikan hal seperti ini hanya mengatakan, "Baguslah." Sementara Raja Naga Emas di dalam cincin penyimpanan Soyen kali ini mengatakan, sebenarnya gadis ini telah mengeluarkan kekuatan dari sumber api suci. Soyen bertanya tentang apa yang disebut sebagai sumber api suci karena dia tidak paham dengan hal ini, dan Raja Naga Emas kali ini mengatakan pada Soyen yang disebut sebagai kekuatan sumber api suci merupakan metode serangan ataupun pertahanan yang dimiliki oleh api suci itu sendiri. Dan hal semacam ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah mendapatkan api suci. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya pemahaman dari gadis bernama Sueying ini cukup luar biasa terhadap api suci. Soyen kemudian bergumam, apakah ini sebenarnya kekuatan asli dari api suci itu benar-benar menakutkan. Dan kali ini minat Soyen terhadap api suci menjadi lebih besar. Tiba-tiba saja kekuatan api suci milik Sueying kini telah berubah menjadi formasi segitiga yang cukup misterius. Hal ini segera meluncur ke arah depan dengan cukup cepat, dan tekanan dari segel segitiga itu pun pada akhirnya kembali mendorong mundur serangan dari aura mayat yang meluncur ke arah Soyen. Sementara kerangka yang ada di depan sana ketika melihat segel segitiga ini seolah-olah dia terlihat sangat ketakutan, dan akhirnya segel segitiga kali ini telah benar-benar mengurung kerangka itu yang membuatnya berjuang dengan keras. Namun hal seperti ini seolah sia-sia saja. Dalam sekejap kerangka itu kemudian dibekukan oleh segel segitiga milik Sueying. Sementara raut wajah dari Sueying kali ini telah terlihat cukup pucat akibat mengeluarkan energi yang besar dari api suci miliknya. Selanjutnya pandangan mata dari Sueying melihat pada kerangka yang sudah membeku, dan dia terfokus pada segumpal darah yang berada di dada dari kerangka itu. Soyen benar-benar dibuat melongo dengan serangan yang dikeluarkan oleh Sueying. Tidak disangka bahwa serangan itu langsung bisa membekukan kerangka pemilik dari tempat ini yang disebut sebagai tahta beku. Benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Soyen hanya berkata pada dirinya sendiri, bahkan kerangka dari orang yang kuat di bintang 7 Dodi langsung membeku setelah terkena serangan dari Sueying. Aku benar-benar menjadi cukup penasaran. Sebenarnya apa perbedaan antara api surgawi milikku dan juga api suci, dan apakah mereka berdua juga memiliki sebuah kesamaan? Meskipun Soyen memiliki pertanyaan seperti ini, namun dia tidak berani bertanya langsung pada Sueying, dan hal ini hanya membuat Soyen terdiam dan juga terlihat seperti orang yang bodoh. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin
sekarang telah tertawa sambil mengatakan, seperti inilah seharusnya kekuatan dari api suci yang sebenarnya. Jika saja gadis ini tidak menekan kekuatan di dalam tubuhnya supaya bisa memasuki reruntuhan ini, kemungkinan serangan yang dia luncurkan menggunakan api suci bahkan lebih kuat daripada serangan kali ini. Xiaoyan kemudian melihat pada Sui Ying yang telah tampak pucat, namun gadis itu sekarang tersenyum sambil mengatakan, akhirnya aku berhasil juga. Xiaoyan buru-buru mendekati Sui Ying. Kemudian dia bertanya, Sui Ying, apakah kau baik-baik saja? Gadis itu hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Sui Ying melambaikan tangannya dan kemudian dia mengeluarkan botol giok yang di dalamnya berisi pil obat. Tanpa basa-basi lagi, Sui Ying menelan pil obat tersebut dan dalam sekejap perasaan lemas di dalam tubuhnya seolah-olah telah menghilang. Kali ini, kekuatan di dalam tubuh dari Sui Ying sebenarnya berangsur-angsur telah pulih. Bahkan teratai hijau yang berada di bawah kakinya juga telah memancarkan sebuah cahaya berwarna hijau yang mengalir ke dalam tubuh Sui Ying. Dan hal seperti ini juga telah membantunya untuk melakukan pemulihan dengan cepat. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Xiaoyan kali ini ketika menyaksikan teratai hijau itu memancarkan sebuah cahaya, tiba-tiba saja berkata, sebenarnya teratai hijau milik gadis ini merupakan harta karun yang bisa memberikan serangan dan juga bertahan serta pemulihan terhadap penggunanya. Tampaknya latar belakang dari gadis kecil ini memang tidak sederhana. Sui Ying juga telah menggunakan kekuatan dari teratai hijau yang ada di bawah kakinya untuk melakukan penyembuhan bagi luka-luka di dalam tubuh Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan bisa merasakan bahwa tubuhnya telah sekali lagi menjadi lebih bugar. Detik berikutnya, Sui Ying kembali menarik cahaya yang dikeluarkan dari dalam teratai hijau miliknya yang telah melilit tubuh dari Xiaoyan. Kemudian Sui Ying berkata, Xiaoyan, kita saat ini harus segera mengambil barang-barang yang ada di dalam tempat ini, kemudian pergi dengan cepat. Tidak baik untuk terus berlama-lama di dalam tempat yang sangat aneh ini. Xiaoyan yang menganggukkan kepalanya setelah dia mendengarkan ucapan dari Sui Ying. Pada akhirnya, mereka berdua pun berjalan mendekati kerangka yang sudah membeku dan berharap untuk mengambil gumpalan esensi darah yang berada di dadanya. Ketika Xiaoyan mendekat pada kerangka itu, dia bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Hal ini sampai membuat Xiaoyan harus mengeluarkan api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Setelah benar-benar dekat dengan kerangka itu, Xiaoyan bisa menemukan bahwa sebenarnya esensi darah yang berada di bagian dadanya juga telah membeku untuk saat ini. Xiaoyan menoleh pada Sui Ying kemudian berkata, hati-hatilah, pasti hal ini tidak sederhana. Sui Ying hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Kemudian Sui Ying berkata, kita akan membagi esensi darah ini setelah kau berhasil mengeluarkannya. Namun kau harus berhati-hati karena kekuatan dari sumber api suci bukanlah masalah yang bisa diremehkan. Ucapan dari Sui Ying itu membuat Xiaoyan cukup terkejut. Awalnya gadis ini terlihat cukup kejam terhadap Xiaoyan, namun sekarang dia terlihat sangat baik dan Xiaoyan tidak ingin memikirkan masalah seperti ini lagi. Pandangan matanya hanya melihat pada darah esensi yang berada di dada dari kerangka tersebut. Xiaoyan tersenyum, kemudian dia bergumam dalam hati, kerangka sialan. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan untuk saat ini. Pandangan mata dari Xiaoyan terus terfokus pada esensi darah yang berada di dada dari kerangka yang sudah membeku. Namun, esensi darah itu hingga detik ini, meskipun sudah dibekukan, tapi hal itu terlihat seperti masih berdetak. Dan Xiaoyan kemudian dia mengatakan, ada sesuatu yang aneh. Ketika aku melihat kerangka ini sebelumnya, sepertinya ada beberapa tetes darah esensi. Namun sekarang, kenapa hanya ada satu saja? Baru saja Xiaoyan akan mengulurkan telapak tangannya dan juga mengambil esensi darah yang ada di dada itu, dia bisa merasakan suhu yang cukup panas terpancar dari es yang telah membekukan kerangka. Hal ini membuat Xiaoyan buru-buru menarik tangannya dan kemudian kembali menutupi tangan itu menggunakan kekuatan dari api surgawi. Sekali lagi Xiaoyan mencoba mengulurkan tangannya dan akan menembus balok es untuk mengambil esensi darah yang berada di dalamnya. Namun, Xiaoyan menjadi cukup terkejut ketika bersentuhan dengan balok es tersebut. Jari dari Xiaoyan sekarang langsung membeku. Bahkan api surgawi yang telah melindungi tangannya seolah-olah ketakutan dengan balok es ini. Tidak lama kemudian, tangan dari Xiaoyan juga telah berubah menjadi es.
Hal ini membuat Xiaoyan hanya bisa mengatakan kekuatan dari api suci memang sangat mengerikan. Bahkan hal itu membuat takut api surgawi milikku. Bagaimanapun juga, kekuatan api surgawi milik Xiaoyan saat ini terbentuk dari penggabungan 23 api surgawi. Namun hal seperti ini masih ketakutan terhadap api suci milik Sui Ying yang berada di peringkat 23. Menyaksikan tangan dari Xiaoyan sudah berubah menjadi es, Sui Ying segera mengeluarkan kekuatan dari teratai hijau yang berada di bawah kakinya dan kemudian mencairkan balok es yang telah membengkukkan tangan Xiaoyan. Dan kemudian sambil memandangi Xiaoyan, Sui Ying pun mengatakan, "Maaf, aku lupa memberitahukan dirimu bahwa kekuatan beku dari api suciku akan menyerang orang lain kecuali diriku." Sui Ying sekarang telah berniat untuk mengambil sendiri darah esensi yang ada di dada dari kerangka itu. Sementara Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin dari Xiaoyan sekarang mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir. Sepertinya ada sesuatu dari gadis ini yang benar-benar membutuhkan setetes darah esensi dari Dodi Bintang 7. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dan selanjutnya, Sui Ying melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Aku akan mencoba sendiri untuk mengambil darah esensi itu." Tubuh dari Sui Ying secara perlahan berjalan maju dan dia mengulurkan tangannya berniat untuk mengambil darah esensi yang berada di dada dari kerangka itu. Selanjutnya, pum! Ketika esensi darah bersentuhan dengan tangan Sui Ying, hal seperti ini tampak telah melemah dan dengan mudah telah didapatkan. Sui Ying memandangi darah esensi sambil berkata, "Sepertinya kita memang benar-benar telah ditakdirkan." Xiaoyan hanya mengurutkan keningnya ketika menyaksikan hal seperti itu. Dan kemudian Xiaoyan berkata pada Raja Naga Emas di dalam cincin penyimpanan, "Guru, sebenarnya ini adalah..." Raja Naga Emas hanya mengatakan pada Xiaoyan, "Tenanglah, kemungkinan kau harus merelakan setetes darah esensi ini kepada gadis tersebut. Dan menurut penglihatan dariku, sepertinya gadis ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Xiao milikmu. Di lain kesempatan, mungkin kau akan bisa mendapatkan esensi darah yang lainnya ketika kau sudah cukup kuat. Dan jika dirimu mengikhlaskan esensi darah ini untuk gadis tersebut, maka dia akan menjadi teman yang cukup berguna bagi dirimu sendiri di masa depan nanti." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Namun Xiaoyan masih berkata dalam hati, "Esensi darah dari seorang Dodi Bintang 7 adalah sesuatu yang luar biasa. Jika aku bisa menyerapnya, kemungkinan kekuatanku akan melonjak dengan cukup cepat. Namun sepertinya aku tidak ditakdirkan dan mungkin diriku memang harus menyerah untuk saat ini." Energi yang luar biasa langsung terpancar dari dalam esensi darah yang sudah didapatkan oleh Sui Ying. Melihat adegan seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum dan juga menggelengkan kepalanya dengan cara yang cukup pahit. Ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan melihat energi yang benar-benar mendominasi. Sui Ying kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Sungguh sangat disayangkan. Esensi darah ini cukup kecil dan sepertinya aku tidak bisa membaginya dengan dirimu. Sebagai permintaan maaf dariku, aku berjanji padamu untuk menjawab apa saja tentang hal yang ingin kau ketahui. Selama ini bukan sebuah rahasia yang harus dibocorkan." Mendengar ucapan dari Sui Ying membuat Xiaoyan cukup senang. Meskipun dia tidak mendapatkan esensi darah dari seorang Dodi Bintang 7, namun tidak masalah selama dirinya mendapatkan informasi yang perlu diketahui. Di dalam benak Xiaoyan cukup banyak yang ingin dia tanyakan. Di antaranya, kenapa Xiaoyan tidak menemukan jejak dari klan Xiao di benua Dodi ketika dirinya tiba di tempat ini. Dan selanjutnya, apa sebenarnya yang telah dijaga oleh keluarga Sui Ying dari keluarga Xiao? Karena Sui Ying telah mengatakan bahwa dia akan menjawab seluruh pertanyaan dari Xiaoyan, maka Xiaoyan tidak akan ragu-ragu lagi untuk menanyakan hal ini. Xiaoyan dengan semangat bertanya, "Apa hubungan antara dirimu dan juga keluarga Xiao milikku?" Dan sebenarnya sesuatu apa yang menjadi milik keluarga Xiao yang telah dijaga oleh keluargamu? Sui Ying menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, "Untuk pertanyaan yang satu itu, mohon maaf, aku tidak bisa menjawabnya untuk saat ini." Xiaoyan hanya bergumam di dalam hatinya, "Sudah kuduga bahwa dia tidak akan menjawab pertanyaanku yang satu ini." Dan Xiaoyan kemudian bertanya kembali, "Lalu apa maksudmu? Akan menjawab semua yang ingin aku ketahui. Jika pada akhirnya kau tidak mau menjawab,
Yang kutanyakan saat ini, Sui Ying hanya mengatakan, meskipun guruku berkata, jika aku bertemu dengan orang yang memiliki tato Clan Shao di dahinya dan harus membawanya kembali pada sekte dengan cara apapun, karena keluargaku harus mengembalikan sesuatu yang telah mereka jaga dan itu milik Clan Shao. Namun, masalah ini tidak sederhana karena terlalu banyak melibatkan sesuatu hal dan dengan kekuatanmu saat ini tidak bisa melawan hal-hal tersebut. Xiaoyan cukup marah dan juga kecewa. Kemudian dia berteriak, lalu apa maksudmu? Jelas kau sudah mendapatkan esensi darah Do di bintang 7 dan kau tidak mau membaginya denganku. Dengan alasan, kau akan menjawab semua yang ingin aku ketahui. Namun sekarang, kau telah mengingkari ucapanmu sendiri. Sungguh wanita penuh dusta. Sui Ying kemudian berkata, jangan marah dulu. Suatu saat nanti kau bisa mengetahui apapun yang ingin kau ketahui. Namun untuk sekarang, mohon maaf. Xiaoyan, kupikir kau bukan orang yang biasa. Karena kau bisa memiliki roh api. Begini saja, kita akan membuat sebuah perjanjian. Dalam 100 tahun mulai sekarang, jika dirimu bisa mencapai tahap Dosian, dan kau memiliki kekuatan untuk menjaga benda yang selama ini telah kita jaga, maka dirimu bisa memanggil diriku. Dan ini adalah daun teratai hijau. Kau bisa membakarnya saat kau sudah mencapai tahap Dosian. Kemudian, aku akan datang menemuimu. Dan aku juga akan membawamu ke dalam sekte, serta memberitahumu tentang semua rahasia yang ingin kau ketahui. Dan keluargaku juga akan mengembalikan benda milik Clan Shao yang telah kita lindungi selama ini pada dirimu. Namun, jika dalam 100 tahun kau gagal mencapai tahap Dosian, maka kau tidak berhak mengetahui rahasia apapun. Dan jangan harap bisa mendapatkan kembali barang dari Clan Shao yang telah kita jaga selama ini. Xiaoyan hanya diam saja dan tidak menjawab perkataan dari Sui Ying. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Xiaoyan pun kali ini mengatakan, Xiaoyan, terima saja perjanjian darinya. Meskipun bintang 3 Dodi untuk menjadi seorang Dosian dalam kurun waktu 100 tahun itu sangatlah mustahil. Namun hal seperti ini hanya berlaku bagi mereka manusia biasa. Dan itu kurasa tidak akan pernah berlaku pada dirimu karena kau memiliki mantra api. Kultivasimu bahkan 100 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan orang biasa. Dan perjanjian ini bukanlah ide yang buruk. Melihat Xiaoyan diam saja, Sui Ying kembali bertanya, bagaimana Tuan Muda Xiaoyan? Apakah kau menerima perjanjianku atau tidak? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, kemudian mengatakan, baiklah, 100 tahun dari sekarang, aku menerima perjanjian itu. Sui Ying tersenyum, oke, kita sepakat. Kalau begitu masalah ini sudah selesai, dan aku tidak bisa berlama-lama tinggal di dalam tempat ini. Jadi, aku mohon pamit. Sui Ying berbalik, dia melirik pada Xiaoyan, dan kemudian bergumam, saat itu tiba, akulah yang akan mendapatkan harta dari Clan Shao yang telah kita jaga. Xiaoyan menerobos ke tahap Dosian dalam kurun waktu 100 tahun. Hanyalah omong kosong. Kau tetaplah menjadi orang dari Clan Shao yang telah terbuang. Karena akulah yang akan mendapatkan harta dari Clan Shao milikmu. Setelah bergumam seperti ini, tubuh dari Sui Ying langsung menghilang. Sementara Raja Naga Emas sebenarnya telah mendengarkan gumaman dari Sui Ying dan dia kali ini memberitahukan pada Xiaoyan. Hal tersebut membuat raut wajah Xiaoyan penuh dengan kemarahan. Tidak disangka bahwa sebenarnya Sui Ying selicik ini. Dia lalu mengatakan, sialan, dasar wanita jangkrik. Sebenarnya dia berusaha untuk membodohi diriku. Raja Naga Emas hanya tertawa. Xiaoyan, kenapa kau harus khawatir? Aku sudah mengatakan kau bisa mencapai tahap Dosian dalam kurun waktu 100 tahun. Pada saat itu, gadis sombong dan juga licik ini hanya akan menggigit jarinya sendiri. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, Sui Ying, tunggu dan juga lihat. Saat kita bertemu kembali, aku jamin kau akan menangis saat itu atas kelicikanmu hari ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar mampu menembus ke tahap Dosian dalam kurun waktu 100 tahun? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.